Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ananda dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membacakan biografi 4 Imam Mazhab. Yang pertama, biografi Imam Hanafi. Jadi, yang pertama, biografi Imam Hanafi. Dari pertama, awal kehidupannya Imam Hanafi. Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abdul Hanifah Al-Nu'man bin Ibnu Sabit Zawta Al-Taimi, yang lebih dikenal dengan sebutan Abnu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kurfa pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang adalah paham suatu golongan yang berpegang pada norma-norma dalam sunnah Rasul dan kepada Khulafaur Rasyidin, di samping kepada kaidah-kaidah dalam Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariah. Menjalani hidup di dua lingkungan hidup sosial politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan awal masa dinasti Abbasiyah. Bapak Imam Hanafi berasal dari Anbar dan dia pernah tinggal di Tarmus dan Nisa. Dia seorang pedagang. Beliau adalah satu keturunan dengan bapak saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian. Mereka berkata Abnu Hanifah dari Persia. Ibu Imam Hanafi tidak terkenal di kalangan ahli sejarah, tetapi walau bagaimanapun ia juga tetap menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia berpendapat bahwa taat kepada orang tua adalah sebab dari mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa pesan kepada kesesatan. Yang kedua, metode istidlal dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Hanafi dalam menetapkan hukum Islam. Adapun metode istidlal Imam Hanafi dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum, maka apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW yang syahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila tidak menemukan keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Syabi, Hasan ibnu Sirin, dan Syain ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Jadi dalam menetapkan hukum, Abnu Hanifah dipengaruhi oleh hukum di Kufah yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW, yang banyak mengetahui hadis di Kufah tentang perbendaharaan hadis. Lalu yang kedua ada biografi dari Imam Malik Ibnu bin Anas. Yang pertama, awal kehidupan Imam Malik Ibnu Anas. Jadi Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah di suatu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi, dan wafat pada negeri Ahad 10 Rabiul Awal pada tahun 1709 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abnu Abdillah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abu Amir Ibnu Al-Haris. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Zu Asbah, yaitu sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Lalu yang kedua, metode istidlal dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam. Jadi yang dipakai metodenya adalah berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, lalu Ijma al-Madinah. Jadi ijma semacam ini dijadikan hujah oleh Imam Malik. Lalu yang keempat ada biografi Imam Ahmad. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad bin Hanbal. Yang pertama, awal kehidupan Imam Ahmad adalah seorang anak yang cerdas dan bersifat ingin tahu, sangat bersemangat untuk
melanjutkan pelajarannya dimulai dengan belajar khazanah hadis pada tahun 179 Masehi ketika ia baru berusia 16 tahun, yang dikatakan bahwa ia menjadi ulama hadis yang besar. Sedemikian rupa sehingga dia hafal hampir 1 juta hadis. Oleh karena itu, mendasarkan pendapat hukumnya atas hadis semata dan menjadi seorang terkemuka pada masanya sampai akhir zaman. Lalu metode istidlal dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad dalam menetapkan hukum adalah ia menggunakan metode. Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah al-nushus. Lalu sumber yang kedua adalah fatwa para sahabat. Jadi apabila Imam Ahmad mendapat fatwa ini dan tidak ditemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke ra'ai atau qiyas. Yang ketiga, apabila terdapat perbedaan pendapat para sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang lebih dekat dengan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang keempat, mengambil hadis mursal dan daif sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Dimaksudkan dengan daif di sini bukan daif yang batil dan yang mungkar, tetapi daif yang tergolong sahih atau hasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.